Shalom teman-teman semua. Pada video ini kita akan belajar mengenai struktur anatomi organ sistem pencernaan, sistem respirasi, sistem ekskresi, sistem sirkulasi, sistem rangka dan otot pada kelas amfibia yaitu katak. Yang pertama, perkenalkan, nama saya Febiani Rambunewa, NIM 2320045, kelas B, mata kuliah Anatomi Hewan, Prodi Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Kristen Wirawacana Sumba. Yang pertama yaitu pengertian sistem pencernaan. Sistem pencernaan merupakan serangkaian jaringan organ yang memiliki fungsi untuk mencerna makanan. Makanan-makanan tersebut akan diproses secara mekanik, yaitu pencernaan yang terjadi di dalam lambung yang melibatkan gerakan fisik dalam tubuh. Sistem pencernaan katak meliputi rongga mulut, kerongkongan atau esofagus, lambung atau ventriculus, usus yang terdiri dari usus besar dan usus kecil, dan yang terakhir adalah kloaka. Fungsi organ sistem pencernaan katak. Yang pertama, rongga mulut. Rongga mulut atau dikenal dengan istilah cavum oris dilengkapi dengan gigi berbentuk kerucut dan berbentuk V, dengan terdapat bagian rahang atas dan rahang bawah. Di bagian rongga mulut terdapat lidah yang berfungsi untuk menangkap serangga kecil yang dibasahi dengan liur atau salivanya. Fungsi dari rongga mulut untuk melindungi bagian gigi, lidah, dan juga bagian awal masuknya makanan. Yang kedua, kerongkongan atau esofagus. Kerongkongan pada amfibi tidak panjang, melainkan pendek. Fungsi dari kerongkongan katak sebagai pengantar makanan dari rongga mulut atau cavum oris untuk menuju ke dalam organ lambung. Biasanya di dalam kerongkongan juga menghasilkan ekskresi alkalis. Yang ketiga itu lambung atau ventriculus. Lambung berfungsi sebagai penyimpanan cadangan makanan. Lambung pada katak dibedakan menjadi dua bagian, yaitu sebagai tempat masuknya makanan dari kerongkongan dan tempat keluarnya makanan menuju usus. Fungsi lambung juga sebagai pemecah makanan hingga menjadi partikel-partikel kecil. Selain itu, lambung katak menghasilkan enzim-enzim yaitu terdiri dari pepsin, tripsin, erepsin untuk protein, lipase untuk lemak, dan asam amino. Yang berikut usus halus. Usus halus pada katak dibedakan menjadi tiga, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Secara umum, usus halus berfungsi sebagai tempat terjadinya penyerapan sari-sari makanan oleh enzim yang dihasilkan pankreas. Yang berikut usus besar. Usus besar berfungsi sebagai tempat terjadinya penyerapan air dan tempat pembusukan sisa-sisa makanan. Kemudian sisa-sisa makanan dan air tersebut akan didorongkan langsung menuju ke rektum dan berakhir ke kloaka. Yang kelima itu ada kloaka. Kloaka adalah bagian akhir dari sistem pencernaan. Fungsi kloaka adalah sebagai tempat pembuangan makanan, pembuangan urin, dan sebagainya. Yang kedua, pengertian sistem respirasi. Sistem respirasi adalah sistem organ yang digunakan untuk pertukaran gas. Pada hewan, sistem pernapasan umumnya termasuk saluran yang digunakan untuk membawa udara ke dalam paru-paru di mana terjadi pertukaran gas. Sistem respirasi katak yaitu alat pernapasan pada katak adalah paru-paru dan kulit. Namun, ketika masih berbentuk kecebong, katak hidup di dalam air dan bernapas menggunakan insang. Insang tersebut terletak di luar tubuhnya, terdiri dari lembaran-lembaran kulit luar yang halus dan mengandung kapiler darah. Paru-paru katak lebih primitif karena memiliki septa interval atau sekat yang memisahkan
alveoli dengan jaringan paru-paru lebih sedikit, sedangkan alveolinya berukuran besar. Hal ini menyebabkan tingkat pertukaran gas lebih lambat. Kulit. Agar proses respirasi kulit pada katak tetap berjalan lancar, maka mereka harus selalu menjaga permukaan kulitnya Ketiga, pengertian sistem ekskresi. Ekskresi adalah proses pengeluaran produk limbah metabolisme dan bahan-bahan tidak berguna lainnya dari tubuh suatu organisme. Organ-organ yang bertugas di sini adalah paru-paru, kulit, dan ginjal. Paru-paru mengeluarkan karbon dioksida lewat respirasi. Sistem ekskresi pada katak. Alat ekskresi utama pada katak adalah sepasang ginjal atau otis tonephros. Zat sisa yang diambil oleh ginjal akan disalurkan melalui ureter menuju ke kantong berdinding tipis yang terbentuk dari tonjolan dinding kloaka. Fungsi organ-organ ekskresi pada katak. Yang pertama, ginjal fungsinya untuk menyimpan urin sementara. Kedua, rektum berfungsi sebagai tempat penyimpanan feses. Yang ketiga, kandung kemih berfungsi menampung urin pada katak. Kloaka merupakan lubang untuk saluran pencernaan pada katak. Yang keempat, pengertian sistem sirkulasi. Sistem sirkulasi merupakan suatu sistem organ yang memiliki fungsi untuk memindahkan zat-zat dari dan ke sel. Sistem ini berfungsi untuk mempertahankan kestabilan suhu, pH, cairan, dan homeostatis. Sistem sirkulasi pada katak. Peredaran darah pada katak termasuk peredaran darah ganda dan tertutup. Pada kelas amfibia, sistem peredaran darahnya mengalami perbedaan pada saat masih dalam bentuk berudu dan bentuk katak dewasa. Saat masih berudu, sistem peredaran darahnya sama seperti sistem peredaran darah pada ikan, di mana jantungnya hanya terdiri dari dua ruangan, yaitu satu atrium dan satu ventrikal. Pada saat menjadi katak dewasa, sistem peredaran darahnya memiliki jantung dengan 3 ruang, yaitu 2 atrium dan 1 ventrikel. Fungsi utama jantung adalah untuk memompa darah ke seluruh tubuh dan mengedarkan oksigen ke seluruh tubuh. Organ-organ peredaran darah pada katak. Yang pertama itu jantung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh dan mengedarkan oksigen. Yang kedua, paru-paru berfungsi dalam proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Yang ketiga itu pembuluh darah berfungsi untuk mengalirkan darah beserta oksigen dan nutrisi. Yang terakhir itu pengertian sistem rangka dan otot. Sistem gerak hewan didasari oleh rangka dan otot. Jika keduanya saling terhubung, maka akan menghasilkan sebuah gaya otot. Gaya otot tersebutlah yang membuat hewan dapat bergerak. Rangka disebut juga dengan organ gerak pasif, sedangkan otot disebut dengan organ gerak aktif yang dilakukan melalui tulang. Sistem rangka dan otot pada katak. Rangka katak tersusun atas endoskeleton yang dikosongkan oleh bagian-bagian yang lunak. Pada fase berudu, tulang-tulangnya masih lunak dan menjadi keras pada fase dewasa. Pada sambungan-sambungan tulang masih tetap lunak dengan permukaan yang licin. Katak memiliki 3 macam otot daging, yaitu daging berserat halus, otot daging jantung, dan otot daging berserat melintang. Perbedaan itu berdasarkan susunan secara mikroskopis dan fisiologis. Yang berikut itu adalah kesimpulannya.
Jadi, struktur anatomi sistem pencernaan pada katak memiliki beberapa organ, yaitu rongga mulut, kerongkongan, lambung, usus yang terdiri dari usus halus dan usus besar, dan kloaka yang memiliki fungsinya masing-masing. Struktur anatomi sistem dispersi katak yaitu paru-paru dan kulit ketika katak sudah dewasa dan insang ketika katak masih berudu. Yang berikutnya itu struktur anatomi sistem ekskresi pada katak, yaitu ginjal, rektum, kandung kemih, dan kloaka. Yang keempat, struktur anatomi sistem sirkulasi pada katak, yaitu jantung, paru-paru, dan pembuluh darah. Yang terakhir itu struktur anatomi sistem rangka dan otot pada katak, yaitu merupakan gerak pasif dan gerak aktif melalui tulang sehingga katak dapat bergerak. Sekian dari video pembelajaran ini, semoga video pembelajaran ini bermanfaat bagi kita. Terima kasih.